Peringatan Hari Bela Negara, Wakil Gubernur Jambi ajak kobarkan semangat bela negara. Gubernur Jambi Al-Haris instruksikan unsur terkait siaga penanganan COVID-19. Polisi pastikan situasi pasca kericuhan eksekusi lahan dan bangunan di Jalan Baru kembali kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 19 Desember 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karen Utari. Dan saya Hazar Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengajak masyarakat untuk mengobarkan semangat bela negara tepat pada peringatan Hari Bela Negara ke-75 tahun 2023. Tepat pada peringatan Hari Bela Negara ke-75 tahun 2023, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengajak masyarakat untuk mengobarkan semangat bela negara dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Hal tersebut ditekankan Wakil Gubernur Jambi saat memimpin peringatan Hari Bela Negara tingkat Provinsi Jambi di lapangan utama Kantor Gubernur Jambi. Hari Bela Negara merupakan momentum bersama untuk bersatu dan berkontribusi positif dalam membangun Indonesia maju. Bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat pertahanan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan NKRI. Bela negara di Indonesia bukan hanya terkait pada aspek militer, tetapi harus lebih luas, yakni merangkul semua lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan cinta kepada bangsa dan tanah air. Memiliki jiwa bela negara sebagai pilar utama menjadikan Indonesia tangguh, akan memperkokoh kebersamaan dalam menghadapi berbagai kondisi dan situasi global yang saat ini tidak menentu. Bertemu dengan yang namanya Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena atas dasar itulah kita insya Allah akan dapat meneruskan mempererat bagaimana persatuan kesatuan Indonesia tercinta ini, khususnya Provinsi Jambi. Kita tidak boleh memandang suku agama semuanya, dan itu memang ada. Tapi akhirnya kita bersatu padu untuk mempertahankan kedaulatan, persatuan dan kesatuan. Demikian bersama Bapak Gubernur Kabupaten Jambi kami sampaikan selamat kita memperingati Hari Bela Negara ke-75 dan terima kasih kepada kita semuanya yang dapat hadir dalam artian mendukung program kita ini, kegiatan kita ini, makna nilai bela negara ini, dan khususnya kepada dinas kita terkait, Kesbangpol dan seterusnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tingkatkan kebersamaan kita, dan apapun mudah-mudahan Jambi kita harapkan dan kita yakin akan tetap kondusif dalam rangka apapun bentuknya. Peringatan Hari Bela Negara ke-75 tahun 2023 mengusung tema Kobarkan Bela Negara untuk Indonesia Maju. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Batanghari melaksanakan upacara Hari Bela Negara ke-75 Selasa pagi 19 Desember 2023 di halaman kantor Bupati Batanghari. Upacara tersebut dipimpin oleh Kejari Batanghari Muhammad Zubair. Pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Peringatan Hari Bela Negara yang ke-75 pada tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Batanghari melaksanakan upacara gabungan bersama seluruh OPD serta Forkopimda Batanghari di lapangan kantor Bupati Batanghari. Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari Muhammad Zubair bertindak sebagai pimpinan upacara dan sekaligus membacakan teks amanat pidato Presiden Republik Indonesia di hadapan seluruh barisan peserta upacara. Dalam amanat pidato Presiden menyebutkan di zaman maju saat ini banyak tantangan yang tak terduga akan dihadapi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari ancaman fisik hingga ancaman tak kasat mata, seperti pandemi COVID-19, konflik global hingga krisis iklim yang dapat mengganggu tatanan negara. Sehingga penting ditanamkan dalam diri jiwa bela negara untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Merupakan momentum bagi kita untuk bersatu dan berkontribusi positif demi Indonesia maju yang kita cita-citakan.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tantangan ke depan semakin tidak terduga. Kita bukan hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga ancaman yang tak kasat mata. Pandemi, konflik global, revolusi teknologi, hingga krisis iklim telah membawa dampak dan resiko ketahanan negara. Kita harus memiliki jiwa bela negara sebagai pilar. Momentum peringatan Hari Bela Negara ini diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat bersatu dan berkontribusi positif demi mewujudkan Indonesia maju yang dicita-citakan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ke informasi lainnya, Saudara, mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca Nataru, Gubernur Jambi Al-Haris menginstruksikan kesiapan penanganan penularan virus tersebut di daerah. Pemerintah Provinsi Jambi menginstruksikan kesiapan penanganan COVID-19 setelah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengkonfirmasi adanya kenaikan infeksi virus tersebut secara nasional pada bulan Desember 2023 ini. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan Dinas Kesehatan maupun dinas terkait diminta untuk segera menyiapkan langkah-langkah penanggulangan COVID-19 guna mengantisipasi peningkatan kasus baru di daerah. Seluruh fasilitas kesehatan baik rumah sakit hingga puskesmas juga didorong untuk menyiapkan langkah-langkah penanganan yang harus dilakukan. Dalam upaya mengantisipasi masuknya virus, Gubernur Jambi meminta masyarakat yang baru datang dari luar negeri untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan secara mandiri. Selain itu, masyarakat yang berpergian keluar daerah saat masa libur Natal dan Tahun Baru juga diimbau untuk menggunakan masker serta menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan. Strategis penanggulangan COVID-19 ini dilakukan pemerintah Provinsi Jambi untuk mengantisipasi lonjakan kasus tersebut di daerah. Karena sudah ada tim yang selama ini pernah menangani itu, dan Dinas Kesehatan dengan segala tim yang ada juga kan tentu kita juga sudah mulai membuat langkah-langkah. Dari mulai kita menghimbau kepada masyarakat yang bepergian ke luar daerah agar menggunakan masker, kemudian juga tim kesehatan puskesmas dan rumah sakit juga menyiapkan pemeriksaan antigen dan sebagainya. Kalau ada orang yang dari luar negeri pulang ke Indonesia, dia juga kita minta untuk menggunakan tes PCR tentunya, ya, agar tidak ada terkena itu. Tapi sampai sejauh ini di Jambi belum ada kasus yang. Hingga pertengahan Desember 2023, Gubernur Jambi Al-Haris memastikan belum ditemukan adanya peningkatan kasus COVID-19 di daerah. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, situasi keamanan di lokasi penggusuran tanah dan bangunan di kawasan Payos Lincah, Jambi Timur, Kota Jambi telah kembali kondusif. Ini dipastikan setelah petugas melakukan pengamanan pasca kericuhan yang terjadi antara pihak tergugat dan petugas kepolisian saat eksekusi tanah dan bangunan. Pasca kericuhan yang terjadi antara pihak tergugat dan petugas kepolisian saat eksekusi tanah dan bangunan di kawasan Payos Lincah, Jambi Timur, Kota Jambi pada Senin 18 Desember 2023 kemarin kembali kondusif. Ini dipastikan setelah petugas kepolisian melakukan pengamanan pasca kericuhan tersebut. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan, pasca kericuhan tersebut polisi sempat mengamankan sejumlah orang yang diduga provokator. Mereka yang diamankan saat ini masih diperiksa petugas. Sementara itu, polisi juga memastikan terkait seorang anggota Polri yang mengalami luka saat aksi tersebut bukan dikarenakan senjata tajam, melainkan terjatuh saat mengamankan para massa saat aksi tersebut. Sementara masih dilakukan pendalaman oleh Satreskrim Polresta Jambi. Terkait dengan ada seorang anggota polisi yang luka, saya tegaskan itu bukan akibat sabetan senjata tajam, tetapi yang bersangkutan jatuh yang mengakibatkan luka di lutut sebelah kiri anggota, kemungkinan disebabkan benturan, mungkin itu kan banyak batu atau mungkin kena besi, bukan sabetan senjata tajam. Ini masih pendalaman di Satreskrim, inisial ZZ, inisial AW, inisial I, dan inisial MM. Untuk peran masing-masing 4 orang ini masih pemeriksaan masih pemeriksaan di Satreskrim Polresta Jambi.
Sementara itu, polisi meminta masyarakat untuk tidak terpancing terkait viralnya video tersebut di media sosial, serta mengajak seluruh masyarakat untuk lebih bijak dan cermat dalam bermedia sosial. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, menjelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional Tanjung Bajure. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok mencukupi bagi masyarakat. Pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan sidak ke pasar tradisional Tanjung Bajure, Sungai Penuh. Sidak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan di pasaran mencukupi bagi masyarakat dalam menghadapi Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir mengatakan, berdasarkan hasil sidak atau operasi pasar yang dilakukan, pihaknya memastikan ketersediaan sejumlah bahan pokok seperti cabai merah, bawang merah, beras, serta telur ayam dan daging bagi masyarakat dalam menghadapi Nataru mencukupi. Ahmadi Zubir juga mengklaim untuk harga sejumlah bahan pokok di Kota Sungai Penuh masih terkendali dan relatif stabil, serta tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan. Sampai kepada Tahun Baru nantinya, ya, semuanya ini bisa terkendali dengan baik dan harga barang pun juga stabil. Persediaan stok bahan pangan yang ada di Kota Sungai Penuh, insya Allah mudah-mudahan akan tetap tersedia jika ada terjadi sesuatu yang goncangan kekurangan stok. Sementara itu, untuk kenaikan harga hanya terjadi pada bahan pokok jenis bawang merah. Sebelumnya bawang merah dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Disduk Capil Kabupaten Sarawangun pastikan pasokan belangko KTP elektronik aman dan mencukupi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Dalam segmen menuju pemilu 2024, saudara, Disduk Capil Kabupaten Sarawangun memastikan ketersediaan belangko KTP elektronik aman dan mencukupi jelang pemilu tahun 2024. Hingga pertengahan Desember 2023, ketersediaan belangko KTP elektronik mencapai 4.000 keping. Partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi 5 tahunan sangat dibutuhkan sebagai tolak ukur keberhasilan daerah dalam menyelenggarakan pemilu. Untuk meningkatkan partisipasi pemilu, masyarakat sebagai pemilih wajib mempunyai KTP elektronik sebagai salah satu syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarawangun, Ridwan, mengatakan pihaknya menargetkan di masa tenang sebelum pemilihan, perekaman KTP elektronik telah selesai dilaksanakan. Saat ini pihaknya mengencarkan layanan jemput bola perekaman KTP elektronik dengan mendatangi sekolah-sekolah dan daerah terpencil. Masyarakat yang telah melakukan perekaman dipastikan langsung memiliki bukti fisik KTP elektronik. Oke, stok belangko KTP kita insya Allah aman. Kemarin kita sudah dapat bantuan lagi dari provinsi. Provinsi sudah mengambil dari pusat, tambahan sekitar 4.000. Nanti hari H ketika ada kekurangan lagi kita lapor, kita minta lagi. Insya Allah kondisi belangko stok di pusat aman. Untuk percepatan perekaman kita di daerah, saat ini kita terus ke lapangan. Kita laksanakan seminggu itu sampai 3-4 kali kita ke lapangan. Ridwan menambahkan hingga pertengahan Desember 2023, ketersediaan belangko KTP elektronik aman dan mencukupi, mencapai 4.000 keping. Pemerintah pusat akan kembali menyediakan belangko jika ketersediaan belangko KTP elektronik habis. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, masa kampanye pemilu 2024 masih berlangsung. Para camat dan lurah di Kota Jambi diminta menjaga netralitas. Pak Camat, ya sangat hati-hati kita.
Masa kampanye pemilihan umum 2024 masih berlangsung. Pemerintah Kota Jambi menekankan netralitas camat dan lurah sebagai aparatur sipil negara. Pasalnya camat dan lurah bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi dalam rakor camat dan lurah se-Kota Jambi. Diharapkan para camat dan lurah tidak terpengaruh oleh cawe-cawe dari peserta pemilu. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi juga mengingatkan kembali batasan dan larangan untuk ASN dalam menjaga netralitas. Saya tekankan kembali terkait dengan masalah netralitas ASN, karena camat dan lurah ini semuanya PNS berbeda. Kota Jambi ini berbeda dengan kabupaten gitu ya. Kalau kabupaten kan ada lurah tapi ada juga kepala desa. Kalau kepala desa mereka dipilih oleh warganya. Kalau ini kan ditetapkan oleh kepala daerahnya, semuanya PNS gitu, semuanya PNS. Jadi aturan tentang netralitas ASN saya sampaikan, larangan-larangannya juga saya sampaikan gitu, dan supaya tidak bersinggungan dengan masalah-masalah hukum juga saya ingatkan. Inilah forum hari ini, mau program pembangunan, mau persiapan pemilu, semuanya kita kupas. Para camat dan lurah diharapkan mampu menjaga kondusivitas selama masa kampanye, sehingga pemilu 2024 dapat berjalan langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Joko TVRI Jambi melaporkan. 58 hari menuju pemilu 14 Februari 2024, geliat kampanye para caleg di Kabupaten Muaro Jambi masih minim. Hingga di hari ini, 19 Desember 2023, baru ada 21 kegiatan kampanye yang digelar oleh calon legislatif, baik tingkat pusat maupun kabupaten. Pengetahuan pemilih terhadap calon anggota legislatif diduga masih rendah. Kondisi ini dilihat dari minimnya caleg yang melakukan kampanye. Sejauh ini caleg masih mengandalkan alat peraga kampanye yang tersebar di berbagai lokasi. Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu Muaro Jambi, hingga di hari ke-21 masa kampanye, baru ada 21 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para calon anggota legislatif di Kabupaten Muaro Jambi. Baik itu kampanye tatap muka maupun kampanye terbatas dan kegiatan lainnya. Ketua Bawaslu Muaro Jambi, Dedi Wayudi mengatakan, dalam melakukan kampanye yang harus menjadi perhatian caleg maupun tim pemenangan, yakni harus memiliki surat tanda terima pemberitahuan kegiatan politik atau STTP dari pihak kepolisian. Mereka dilarang merusak maupun menghina caleg lain dan menjanjikan atau memberikan uang kepada peserta dalam kegiatan kampanye. Dari 21 itu DPR di Kabupaten Kota, dapil 1 dan sampai dapil 5 kan. Sudah itu DPR Provinsi dan DPR RI. Kalau untuk DPD dengan Presiden belum masuk. Palingan 2 orang staf kan. Kalau untuk pimpinan sampai dengan hari ini, karena masih kegiatan dari RI dan Provinsi terkait dengan kegiatan pengawasan, ini belum bisa kita mendampingi. Bawaslu juga berharap pada masa kampanye ini dapat meningkatkan pengetahuan pemilih terhadap para calon legislatif, baik tingkat pusat hingga kabupaten, sehingga partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2024 dapat meningkat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 2 hari jelang berakhirnya masa penerimaan KPPS yang diselenggarakan KPU Muaro Jambi, ternyata masih kekurangan 4.890 panitia kelompok penyelenggara pemungutan suara dari kebutuhan yang dibutuhkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah resmi membuka pelamar petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Namun hingga di hari ke-8 masa penerimaan, jumlah yang mendaftar baru 4.182 orang. Sedangkan petugas KPPS yang dibutuhkan 9.072 orang. Dari 1.296 jumlah TPS yang tersebar di 11 kecamatan di Muaro Jambi, rata-rata di setiap kecamatan belum terpenuhi 60% dari jumlah yang diterima. Seperti di Kecamatan Sekernan, dari 1.015 orang yang dibutuhkan, yang baru mendaftar 361 orang. Kumpe Ulu yang mendaftar baru 483 dari kuota 1.225 orang. Wilayah masih minim pendaftaran juga terjadi di Kecamatan Jaluko, padahal waktu pendaftaran tinggal 2 hari lagi, karena pendaftaran akan ditutup pada 20 Desember 2023. Mereka mendaftar itu langsung di PPS wilayah tempat mereka. Kalau honor
itu baru, tapi belum pasti kan kalau honor itu. Tapi kalau honor itu kemungkinan lebih besar daripada pemilu tahun 2019 itu. Kisaran berapa, Bang? Kalau besarannya, kalau untuk sekarang itu di angka 1 jutaan, tapi itu belum pasti kan. KPU Muara Jambi meminta masyarakat agar dapat turut serta berkontribusi pada pesta demokrasi untuk menjadi bagian penyelenggara yakni KPPS. KPU berharap pada masa penerimaan KPPS mendapatkan figur yang memiliki komitmen dan integritas sehingga pelaksanaan pemilu serentak 2024 dapat semakin berkualitas. Azam Abnan, TVRI Jambi melaporkan. Tingkatkan kapasitas panitia pemilihan kecamatan, KPU Kabupaten Tebo menggelar rapat koordinasi penguatan kapasitas hukum badan ad hoc untuk pemilihan umum tahun 2024. Rapat koordinasi penguatan kapasitas hukum badan ad hoc untuk pemilihan umum tahun 2024 dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Tebo Atiul Fuadiah. Tujuan dilaksanakannya rakor agar panitia pemilihan kecamatan mempunyai landasan dalam menghadapi permasalahan hukum nantinya. Penguatan kapasitas hukum badan ad hoc ini juga untuk meningkatkan kapasitas dan sikap dalam mengambil langkah. Bagaimana bertindak dalam pelaksanaan pemungutan suara agar ke depan tidak ada miskomunikasi antara PPK dengan Bawaslu. Atiul Fuadia berharap kegiatan penguatan hukum yang kedua kali dilaksanakan untuk panitia pemilihan kecamatan mampu membimbing PPS dan KPPS Kabupaten Tebo. Kegiatan penguatan kapasitas hukum ini menghadirkan beberapa narasumber baik dari kepolisian, Kejaksaan Negeri, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tebo. Pagi ini nanti jam 10 kita pembukaan untuk kegiatan rakor hukum. Yang rakor hukum ini diikuti juga oleh PPK dan PPS, PPK Kabupaten Tebo. Ini akan dilaksanakan sampai nanti malam. Narasumber kita apa aja? Pemateri kita dari Kejaksaan, Kepolisian, Bawaslu, dan ada juga tenaga profesional. Menghadapi pemilu tahun 2024, KPU Kabupaten Tebo juga sudah melaksanakan beberapa bimbingan teknis hingga simulasi pemungutan suara bagi panitia kecamatan ataupun desa. Hal tersebut dilakukan agar pemilu 2024 berjalan dengan baik. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Provinsi Jambi terima hibah tanah dan gedung dari pemerintah Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, sebagai unit pembina, KPPN Jambi melaksanakan refreshment pada setiap periode atau triwulan tentang penilaian kompetensi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelolaan APBN. Sebagai unit pembina, KPPN Jambi melaksanakan refreshment pada setiap periode atau triwulan. Kegiatan ini sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang tata cara penilaian kompetensi bagi pejabat pembuat komitmen atau PPK dan pejabat pendandatangan surat perintah membayar atau PPSPM pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Seluruh PPK dan PPSPM wajib tersertifikasi maksimal tahun 2025. Pejabat fungsional KPPN Jambi Dian Ari Iswanto mengatakan, refreshment ini bertujuan untuk meningkatkan kelayakan dan memberikan pengakuan atas kompetensi PPK atas tugasnya dalam pelaksanaan APBN, meningkatkan dan menjamin mutu kompetensi, meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara, serta mendukung tercapainya peningkatan pengelolaan keuangan negara. PPK sebagai pejabat memiliki peran penting dalam pengelolaan APBN di satuan kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. PPK sangat berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terkait tujuan refreshment PPK PPSPM ini, yang pertama memang kita ada peraturan Menteri Keuangan untuk
standar kompetensi terhadap PPK dan PPSPM. Jadi tujuannya memang agar nanti pelaksanaan APBN itu memang dapat berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan. Sementara itu hingga September 2023 di KPPN Jambi terdapat 172 rekening yang retur. Penyebab retur SPPD tertinggi karena rekening tidak ditemukan, sehingga dalam rangka optimalisasi gerakan zero retur di KPPN Jambi, diimbau setiap satuan kerja dapat melakukan pengecekan validitas rekening di Sakti. Zazi Santoso, Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Sarolagun Bahril Bakri menghadiri sekaligus membuka musyawarah olahraga KONI tahun 2023. Selain mengevaluasi, musyawarah olahraga ini juga bertujuan untuk memilih Ketua Umum KONI Kabupaten Sarolagun. Musyawarah Olahraga Kabupaten atau Musorkap KONI tahun 2023 dihadiri 40 ketua pengurus cabang olahraga di bawah naungan KONI Kabupaten Sarolagun dan pengurus KONI Provinsi. Pejabat Bupati Sarolagun Bahril Bakri mengatakan, selain untuk memilih dan menentukan Ketua Umum KONI 5 tahun ke depan, Musorkap juga bertujuan untuk mengevaluasi dan membahas program kerja periode selanjutnya, serta meningkatkan kualitas dan kemampuan atlet di seluruh cabur. Proses pemilihan Ketua Umum KONI Kabupaten Sarolagun diikuti 2 calon Ketua Umum dan dilakukan secara voting tertutup. Dari hasil pemilihan, Arsad berhasil mengalahkan Hamdan, Ketua KONI Pertahanan Sarolagun dengan selisih 4 suara. Agar KONI ini bisa meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Sarolagun pertama, juga KONI juga bisa membina cabur-cabur yang ada, mulai dari anak usia dini ya, dan nanti bekerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga untuk bisa mengembangkan olahraga dan prestasi di Kabupaten Sarolagun. Pasti rekonsiliasi ya, kami bakal dengan seluruh cabur bakal rekonsiliasi lagi. Sudah cukup pemilihan hanya batas hari ini ya. Kedepannya kita satu kesatuan keluarga KONI. Arsad mengajak seluruh pemerhati dan pencinta olahraga di bumi sepucuk adat serumpun Paseko bergandengan tangan saling mengingatkan untuk membangkitkan olahraga. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Provinsi Jambi menerima hibah tanah dan gedung dari pemerintah Provinsi Jambi. Melalui hibah ini diharapkan KPU dapat fokus dalam menyelenggarakan dan menyukseskan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi menggelar silaturahmi kepemiluan yang menghadirkan beberapa pihak terkait, mulai dari unsur Forkopimda, Gubernur, Bupati Wali Kota, Rektor Perguruan Tinggi, organisasi media massa, tokoh agama, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten Kota, calon DPD RI, partai politik peserta pemilu, dan lainnya. Kegiatan ini untuk menyongsong pemilu 2024 yang tinggal 58 hari lagi, dengan harapan dapat terus menjaga persatuan dan kebersamaan. Selain itu, pada momentum ini juga sebagai sejarah bagi KPU Provinsi Jambi karena secara langsung Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan sertifikat aset hibah tanah dan bangunan kantor KPU Provinsi Jambi yang telah dinanti selama 20 tahun. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Syaroni mengatakan kantor KPU Provinsi Jambi sudah ditempati sejak tahun 2003. Sejak saat itu pula, pimpinan KPU sebelumnya berjuang untuk mendapatkan kantor tetap tersebut. Diharapkan dengan hibah ini dapat menjadi semangat untuk bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan pemilu. Kemudian memotivasi bagi KPU Kabupaten Kota agar berupaya mendapatkan tanah hibah dan bangunan dari kepala daerahnya masing-masing. Pertama, kita melaksanakan silaturahmi kepemiluan ya. Kurang lebih 58 hari lagi kita akan memasuki tahapan pemilu ya. 58 hari menuju 14 Februari tahun 2024. Maka kita KPU Provinsi Jambi mengundang semua pihak ya, tokoh masyarakat, tokoh Pemda provinsi ya, semua KPU Kabupaten Kota ya, tokoh mahasiswa, pemuda, LSM ya, wartawan dan segala macam, semua kita undang. Nah, tujuannya adalah kita ingin bersilaturahmi, yang kedua kita ingin memperkuat kebersamaan kita untuk menghadapi pemilu 2024 yang datang. Nah,
kita undang silaturahmi ini tujuannya adalah untuk sama-sama kita mensukseskan nanti pemilu di 2024 yang datang. Karena untuk mensukseskan pemilu itu membutuhkan keterlibatan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang kita undang. Nah, yang kedua adalah itu terkait dengan pemerintah daerah Provinsi Jambi itu menyerahkan secara langsung oleh Pak Gubernur Jambi hibah bangunan beserta tanahnya ke KPU Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pemerintah memiliki kewajiban memberikan fasilitas melayani penyelenggara pemilu karena penyelenggara pemilu khususnya KPU memiliki tanggung jawab pada semua tahapan pemilu. Sehingga KPU dapat fokus menyelenggarakan pemilu artinya tidak terbagi memikirkan persoalan tanah dan gedung kantor. Adalah malam dengan sambutan dan juga penyerahan cindera mata kepada unsur Forkopimda Provinsi Jambi yang telah hadir dan juga kepada Bupati dan Wali Kota seprovinsi Jambi atau yang mewakili. Kami mohon izin dan mohon berkenan kepada Bapak Ibu untuk tetap berada di kursinya masing-masing karena kami akan melanjutkan acara dengan sambutan dari perwakilan KPU RI dan juga penyerahan cindera mata kepada unsur Forkopimda Provinsi Jambi dan seluruh bupati. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara KPU RI Yayu Yuliani mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dan juga mengapresiasi upaya yang dilakukan Komisioner KPU Provinsi Jambi. Pihaknya akan terus mendukung fasilitas yang dibutuhkan KPU daerah demi mensukseskan pemilu 2024. Juga aset-aset idol yang ada di daerah karena sebenarnya barang milik negara maupun barang milik negara pada dasarnya itu semuanya adalah milik pemerintah. Jadi semaksimal mungkin harus dioptimalkan untuk tujuan kita semua tujuan pembangunan ataupun pemerintahan yang baik. Artinya ada saling membantu, saling mendukung antara pemerintah pusat maupun daerah. Tentunya kalau dalam kondisi saat ini khususnya dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Menariknya pada momentum ini dirangkai dengan pembacaan doa dari 6 tokoh agama yang dipimpin oleh tokoh agama Islam dengan pakaian keagamaan masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan sikap mendukung pelaksanaan pemilu sekaligus komitmen pemilu aman dan damai dari 6 tokoh agama tersebut. Dalam hal ini ikut mensukseskan pemilu tahun 2024 yang akan datang, itu tahun depan. Jadi kami sebagai tokoh agama menghimbau kepada masyarakat Provinsi Jambi khususnya dan umumnya negara kita tercinta Indonesia, mari kita rame-rame, tidak ada alasan lagi di tanggal 11 Februari nanti kita ikut mensukseskan. KPU juga memberikan piagam penghargaan kepada pemerintah daerah dan unsur Forkopimda yang telah mendukung dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah OPD di Kabupaten Batanghari mendapat beragam penghargaan terkait penerbitan sertifikat tanah serta kepedulian radio daerah. Penghargaan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Batanghari. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Batanghari terhadap radio daerah, Dinas Kominfo Batanghari mendapat penghargaan dari Asosiasi Radio dan Televisi se-Indonesia dengan nilai tertinggi se-Provinsi Jambi. Piagam penghargaan itu pun diterima langsung Kepala Dinas Kominfo Batanghari Amir Hamzah. Tidak hanya itu, penghargaan juga didapatkan Badan Keuangan Daerah atas capaian tertinggi hasil penerbitan legalitas sertifikat tanah pemerintah daerah, serta memberi apresiasi terhadap seorang bidan di Batanghari sebagai role model praktek mandiri bidan tingkat Provinsi Jambi. Penyerahan piagam tersebut disampaikan usai upacara Hari Bela Negara di halaman kantor Bupati Batanghari Selasa 19 Desember 2023. Selain piagam, peserta penerima penghargaan juga mendapatkan apresiasi berupa tunjangan prestasi kerja dari pemerintah daerah dengan nominal yang bervariasi. Sekda Batanghari Muhammad Azan mengatakan ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan dari OPD terkait dalam mewujudkan program kerja agar kedepannya dapat lebih ditingkatkan. Ini menjadi motivasi bagi pegawai-pegawai yang lain karena kita yakin dan percaya banyak job-job yang lain atau
kesempatan yang lain bagi teman-teman kepala OPD yang lain yang harus juga memperjuangkan atau menginginkan prestasi kerja yang baik seperti itu. Dengan capaian ini, Sekda berharap menjadi pemacu bagi OPD lainnya untuk bekerja lebih maksimal, serta mampu menghasilkan prestasi sesuai bidang kerjanya masing-masing. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pasca kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Tsunami menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Batanghari. Salah satunya akan melakukan penghijauan di kawasan yang terbakar tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batanghari Zamzami mengatakan, sekitar 200 hektar lahan tahun 2023 di Kabupaten Batanghari terdampak karhutla yang terjadi beberapa waktu lalu. Ini pun menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Batanghari untuk melakukan penghijauan terhadap kawasan lahan yang terbakar. Sebelumnya, pihak Polda Jambi telah melakukan upaya penanaman 10.000 pohon di kawasan tersebut. Kedepan, pemerintah kabupaten juga berencana mengajukan untuk bantuan bibit tanaman hutan guna memaksimalkan proses penghijauan. Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan melibatkan masyarakat setempat untuk melakukan okupasi terhadap Tahura agar tanaman di kawasan hutan milik pemerintah ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Kalau di kita memang tidak ada, tapi di BPDAS, di Balai BPDAS itu ada. Nanti kita koordinasikan dengan BPDAS untuk meminta atau menyediakan bibitnya. Yang terutama yang utamakan dulu di daerah Kaulura dulu. Nanti kalau seandainya masih tersedia bibit dan tersedia penganggarannya, kita semuanya hal-hal yang kritis akan tetap kita lakukan penelitian. Sementara itu, beberapa waktu lalu tidak sedikit kawasan Tahura di Kabupaten Batanghari ikut hangus terbakar akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan perambahan di dalam hutan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi ajak daerah tanda tangani kesiapan terima PI 10%. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi mengajak pemerintah daerah pemilik wilayah kerja migas untuk menandatangani kesiapan penerimaan PI 10%. Penandatanganan itu dilakukan agar daerah segera mendapatkan participating interest sektor migas. Pemerintah Provinsi Jambi terus mengupayakan daerah segera mendapatkan keuntungan participating interest sektor minyak dan gas bumi untuk meningkatkan pendapatan daerah sesuai aturan yang diberikan Kementerian ESDM. Upaya itu kini dilakukan pemerintah Provinsi Jambi dengan mengajak sejumlah pemerintah daerah yang memiliki wilayah kerja migas untuk menandatangani kesepakatan kesiapan daerah menerima PI 10%. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan langkah ini sebagai upaya awal agar proses pencairan hak pendapatan daerah dapat segera direalisasikan pada tahun 2024. Setelah resmi ditandatangani secara bersama, keseriusan pemerintah daerah untuk mendapatkan PI 10% itu akan disampaikan ke Kementerian ESDM guna ditindaklanjuti. Nantinya PI 10% yang didapatkan akan dikelola oleh badan usaha milik daerah. Pemerintah Provinsi Jambi optimis penyaluran PI 10% migas dapat segera diterima pada awal tahun 2024, khususnya pada wilayah kerja PetroChina. Hari ini kita awali dengan pernyataan kesiapan kita untuk menerima PI itu. Setelah itu kita kirimkan, kita punya minat siap menerima itu, lalu nanti akan berproses berikutnya. Sampai nanti cair dana ini dan dikirim ke daerah nantinya. Itu intinya. Maka ini oleh BUMD kita. Nanti payung induknya nanti DII, di bawah nanti ada BUMD bersama. Antara Pemprov dengan Sawangun, dengan Tobo, yang lainnya nanti inilah nanti yang bekerja yang nanti mengelola itu. DI hanya penampung saja. Nanti yang mengelolanya adalah BUMD, anak perusahaan DI yang dibentuk nanti antar kabupaten kota. Itu prosesnya. Sudah siap untuk BUMD daerahnya, Pak? Nah, nanti ada petunjuk berikutnya. Oke. Habis ini kita baru bentuk BUMD daerah. Siapa Pemprov dengan Tebo, siapa pengurusnya. Nah,
nanti orang-orang yang gabungan antara Tebo dan Pemprov. Nanti dengan Selangor nanti siapa pengurusnya? Nanti orang yang nanti gabungan dari kita dan Selangor nanti. Itu nanti akan dihitung, Pak, dihitung oleh lembaga independen. Pada kesepakatan penerimaan PI 10 itu ada 4 pemerintah daerah yang ikut melakukan penandatanganan, yakni Tebo, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, saudara, dari hasil pemantauan per November 2023, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mencatat pencemaran bakteri E. coli di Sungai Batanghari telah melewati standar baku mutu. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai Batanghari yang dilakukan per November 2023, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mencatat pencemaran bakteri E. coli di Sungai Batanghari telah melewati standar baku mutu. Pencemaran itu bahkan terjadi di 15 titik pemantauan air Sungai Batanghari yang dimulai dari Desa Sarangan Agung, Kabupaten Kerinci, hingga Desa Tungkal 4, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Varial Adi Putra, mengatakan pencemaran ini salah satunya disebabkan oleh limbah rumah tangga yang masuk ke aliran Sungai Batanghari. Musim kemarau yang menurunkan muka air beberapa waktu lalu juga menjadi penyebab peningkatan pencemaran Sungai Batanghari akibat kejenuhan yang terjadi. Peningkatan itu kemudian semakin diperparah dengan pencemaran dari aktivitas penambangan emas tanpa izin maupun pencemaran lainnya. Pencemaran itu menyebabkan air Sungai Batanghari dalam status tidak layak untuk dikonsumsi dengan raihan indeks kualitas air di angka 49,9. Tentu pencemaran yang ada ini cukup tinggi, apalagi kemarin kita di musim kemarau cukup panjang itu ya, air permukaan jauh turun ke bawah dan limbah terus keluar itu ya, artinya konsentrasi di airnya sangat tinggi. Ini yang menyebabkan pencemaran. Di samping itu juga warna Sungai Batanghari kita ini kan sudah coklat sekali ya. Itu mungkin pengaruh dari penambangan peti yang ada di hulu itu. Seperti itu. Apakah soal kelayakan, apakah masih layak untuk dikonsumsi ini air Sungai Batanghari, Pak? Sebetulnya posisi kondisi indeksnya itu ada di 49,9 sekarang. Ya, artinya kurang baik, kurang bagus itu ya. Kita berharap di atas 51 gitu ya, minimal 51 lagi. Kalau sudah di posisi 80 sampai 90 itu sudah sangat bagus itu ya. Kita berharap ke depan salah satu konsep yang kita buat ini yaitu edukasi masyarakat itu. Varial Adi Putra mendorong masyarakat dan pemerintah daerah kolektif membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem Sungai Batanghari untuk kepentingan bersama. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pasca laporan puluhan warga ke Mapolda Jambi terkait dugaan kasus penipuan dan penggelapan pembelian mobil, polisi saat ini masih menyelidiki perkara tersebut dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti dan keterangan saksi. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi saat ini masih menyelidiki laporan dugaan korban penipuan penggelapan puluhan pembelian mobil di Mapolda Jambi beberapa hari yang lalu. Penyelidikan ini dilakukan guna mengungkap perkara tersebut yang dilayangkan belasan warga setelah mereka merasa ditipu oleh seorang pria berinisial AU terkait perjanjian pembelian mobil. Direktur Reskrim Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, polisi telah menerima laporan. Saat ini penyidik masih mengumpulkan sejumlah barang bukti dari perkara. Dari laporan para warga ini, mereka dijanjikan oleh terlapor akan mendapat sejumlah imbalan uang setiap bulannya, dengan perjanjian memberikan data pribadi untuk membeli mobil. Bahkan warga ini juga dijanjikan tidak akan membayar cicilan kendaraan tersebut. Namun setelah berjalannya waktu diduga terlapor ini tidak membayar cicilan kendaraan tersebut ke showroom. Sehingga showroom meminta para warga untuk melakukan pembayaran cicilan tanpa mengetahui mobil yang telah diambil oleh terlapor. Terkait masalah proses, kita sudah menerima laporan. Ya, saat ini kami melakukan kegiatan penyelidikan terhadap dugaan penipuan yang dilakukan kepada Krimum. Kami mohon waktu, kami lengkapi dulu pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti.
Kami sekarang memang banyak fokus terkait masalah perkara-perkara yang saat ini rekan-rekan sempat tanyakan, ya, contohnya penipuan DO sawit, ya, itu kami juga sedang melaksanakan proses upaya penangkapan karena disinyalir 2 orang ini, tersangka ini sudah melarikan diri. Ya, kembali lagi ke proses yang penipuan dalam bentuk rental, kita masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, dan melakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kalaupun ada kendala seperti yang tidak hadirnya terlapor, ya, dengan dugaan tindak pidana itu terjadi, dan bukti-bukti yang sudah kita miliki, prosesnya pasti akan kita tingkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan. Para warga pun berharap setelah membuat laporan ini tidak lagi setoran uang cicilan ke showroom dan polisi segera menindaklanjuti laporan tersebut. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazid Akbar. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.